Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas UTS MK Islam dan Ilmu Pengetahuan. Cara yang gemilang dalam ilmu pengetahuan. Dari masa kejayaan peradaban Islam, kita mengenal nama-nama besar seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan Ibnu Rushd yang memberikan kontribusi luar biasa dalam bidang kedokteran, matematika, hingga filsafat. Mulai dengan pengertian peradaban, yaitu kemajuan suatu masyarakat dalam aspek sosial, keilmuan, dan spiritual. Perkembangan peradaban Islam dimulai setelah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, berkembang pesat pada masa Khalifah, terutama di era Umar bin Khattab dan Harun al-Rasyid. Islam berawal dari penerjemahan dan pengembangan ilmu Yunani, Persia, dan India, meliputi filsafat, matematika, kedokteran, hingga astronomi. Sumbangan ilmuwan Muslim terhadap sains modern sangat penting, dengan tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rushd yang memberikan kontribusi signifikan dalam ilmu kedokteran dan filsafat. Faktor kemajuan peradaban Islam termasuk inovasi dalam ilmu pengetahuan dan perpaduan sebagai kebudayaan. Namun, kemunduran peradaban Islam disebabkan oleh invasi eksternal dan konflik internal seperti perang saudara dan perselisihan kekuasaan. Ilmu pengetahuan adalah jembatan menuju kemajuan. Dengan ilmu kita mampu memahami alam semesta dan menciptakan solusi bagi permasalahan dunia. Sayangnya, di era modern ini, umat Islam masih tertinggal dalam pengembangan sains dan teknologi. Kita butuh lebih banyak ilmuwan, peneliti, dan inovator Muslim yang membawa manfaat bagi peradaban. Terkait dengan perkembangan sains, yuk kita bahas sedikit tentang sains. Jumlah ayat sains 800 sampai dengan 1000-an ayat. Jumlah ayat hukum 200-an ayat. Ayat-ayat yang sejalan dengan sains. Salah satunya bertemunya dua lautan dalam Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 19 dan sampai 20 menceritakan ayat-ayat yang bertentangan dengan sains. Salah satunya air mani dari tulang sumbi. Quran Surah At-Tariq ayat 5-7. Ceritakan. menyikapi ayat-ayat yang bertentangan dengan sains. Ada dua reaksi. Reaksi pertama yaitu menolak kebenaran sains. Contohnya seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang reaksi kedua yaitu menerima kebenaran sains. Yang pertama, Al-Quran bukan kitab sains. Yang kedua, Quran kitab sastra. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang keempat, menafsirkan ulang sesuai dengan sains modern. Paradigma sains modern yang berbasis pada rasionalitas, empirisme, optimisme, dan nilai yang berbasis pada agama. Ciri utama sains modern adalah penekanan pada metode ilmiah dan universalitas. Kaitan sains modern dengan sekularisme yang tidak didasarkan pada kepercayaan agama tetapi pada budaya yang mengandung manusia sebagai makhluk fisik. Pengasuh sains dengan teknologi modern. Pengaruh sains dan teknologi modern terhadap manusia, terutama dalam kesehatan dan kesejahteraan. Namun pada kritik terhadap dampak negatif, sains terkadang mengabaikan nilai-nilai etika. Kritik terhadap sains modern termasuk pandangan bahwa sains tidak sepenuhnya netral dan objektif. Kelemahan sains modern seperti ketidakmampuannya membantu manusia memahami realitas spiritual serta kecenderungannya yang materialistik dan pragmatis. Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban. Kita harus membangkitkan semangat ini. Mari kita galakkan budaya di kalangan umat, mulai dari pendidikan dini hingga tingkat tertinggi.
Ilmu bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. Islam adalah agama yang sangat menekankan pentingnya ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan." Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 19. Dari sini jelas bahwa Allah mendorong kita untuk berpikir, meneliti dan memahami ciptaannya. Masa keemasan Islam, ilmu seperti Ibnu Sina dalam bidang kedokteran, Al-Khawarizmi dalam matematika, dan Al-Biruni dalam astronomi menjadi pionir yang karyanya masih kita gunakan hingga hari ini. Mereka berkontribusi besar pada dunia sains, membawa cahaya ilmu pengetahuan di masa-masa kegelapan. Serta pada tantangan besar. Banyak negara muslim masih tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara dunia maju pesat. Kita masih harus berjuang untuk memastikan setiap anak muslim mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi harapan masih ada. Pemuda-pemuda muslim kini mulai bangkit dengan tekad dan semangat. Mereka tidak hanya belajar, tetapi juga berinovasi. Langkah pertama untuk membangkitkan kembali kejayaan Islam dalam ilmu pengetahuan dimulai dari diri kita masing-masing. Pendidik yang berkualitas dan dorongan untuk meneliti harus menjadi prioritas. Lihatlah mereka, para ilmuwan muslim masa kini yang berjuang di bidangnya. Mereka adalah bukti yang masa kita mampu bahwa Islam dan sains bisa berjalan bersama, saling memperkuat. Prestasi mereka menginspirasi kita sama untuk bangkit dan berkontribusi. Ilmu adalah kunci kemajuan. Mari kita bersama-sama mengambil peran, baik sebagai pelajar, peneliti, atau pendidik, untuk membangun generasi muslim yang unggul dalam ilmu pengetahuan. Masa Islam berkembang, masa Islam di tangan kita. Saatnya umat Islam bersatu, memperkuat kepedulian dan semangat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Bersama kita bisa mewujudkan peradaban yang lebih maju, berakar pada ilmu, iman, dan berakhlak mulia. Mari kita bangkitkan semangat umat Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Bersama kita bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.